Ada pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi diam-diam memicu perang panjang di dalam dada orang dewasa. Perlukah menjaga hubungan atau setidaknya silaturahmi dengan mantan? Bukan sekadar soal masih chat atau tidak, bukan cuman urusan follow dan unfollow. Ini soal kedewasaan, soal iman yang diuji diam-diam, soal ego yang menyamar jadi kebijaksanaan, dan soal hati yang sering berbohong atas nama niat baik. Pertanyaan ini tidak hitam putih. Tidak ada jawaban yang berlaku untuk semua orang. Tapi justru disitulah ia berbahaya. Karena ketika tidak ada hukum pasti, manusia sering memakai perasaannya sendiri sebagai dalil, lalu menyebutnya dewasa. Kita hidup di zaman ketika putus cinta tidak lagi benar-benar memutus. Mantan masih bisa muncul lewat notifikasi, story, unggahan foto yang tak kita cari tapi tetap kita lihat. Hubungan yang katanya sudah berakhir, ternyata hanya berganti bentuk. Dari sepasang kekasih menjadi teman baik. Dari yang dulu saling menggenggam, kini saling mendoakan. Atau setidaknya begitu narasinya. Lalu muncul kalimat yang terdengar matang dan beradab. Kami putus baik-baik. Kami cuma jaga silaturahmi. Tidak ada apa-apa lagi kok. Pertanyaannya bukan apakah itu mungkin, tapi apakah itu jujur, karena tidak semua yang terlihat dewasa benar-benar selesai, dan tidak semua yang masih terhubung benar-benar ikhlas. Ada orang yang masih menyimpan mantan bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan rasa penting. Ada yang menjaga komunikasi bukan karena niat baik, tapi karena belum rela sepenuhnya melepaskan. Ada pula yang berdalih silaturahmi, padahal yang dijaga bukan hubungan, melainkan pintu. Kalau suatu hari ingin kembali, di titik ini kita perlu jujur. Jujur pada diri sendiri sebelum bicara soal adab, iman, atau kedewasaan. Karena di Islam, meski sering kita potong-potong jadi kutipan, sebenarnya sangat tegas dalam satu hal, kejujuran hati. Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Dan segumpal itu adalah hati. Jadi bukan status hubungan yang dinilai pertama kali, tapi kondisi hati. Kalau hatimu masih bergetar setiap namanya muncul, jangan sebut itu silaturahmi. Itu nostalgia yang belum selesai. Kalau hatimu masih berharap ketika ia bertanya kabar, jangan sebut itu kedewasaan. Itu pintu yang sengaja tidak kamu tutup. Silaturahmi dalam Islam bukan alasan untuk melanggar batas. Ia bukan tiket untuk terus berada di ruang yang membuat imanmu goyah. Allah sendiri berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Karena Islam paham betul, kerusakan jarang datang tiba-tiba. Ia datang lewat obrolan kecil yang terasa aman, dan mantan seringkali adalah obrolan kecil yang paling berbahaya. Bukan karena mantan selalu jahat, tapi karena ia pernah menjadi rumah. Dan sesuatu yang pernah menjadi rumah selalu tahu di mana letak pintu paling rapuh. Ada orang yang berkata, aku sudah move on, aku sudah menikah, tapi tetap baik dengan mantan. Kalimat ini terdengar stabil, tapi mari kita uji dengan kejujuran paling sunyi. Apakah pasanganmu tahu isi komunikasi itu? Apakah kamu akan tetap nyaman jika posisimu dibalik? Apakah hubungan itu benar-benar netral atau hanya terasa aman karena belum diuji? Kedewasaan bukan soal mampu tetap dekat. Kedewasaan adalah kemampuan memilih jarak demi menjaga yang sekarang. Tidak semua silaturahmi wajib dijaga dengan kehadiran intens. Kadang, mendoakan dari jauh-jauh lebih suci daripada menyapa dari dekat, tapi penuh sisa rasa. Ada perbedaan besar antara tidak membenci dan terus terhubung. Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk memelihara hubungan yang mengganggu ketenangan jiwa. Bahkan dalam banyak ayat, Allah justru memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah. Meski tampak baik di permukaan, putus cinta yang sehat adalah putus yang tuntas, bukan putus yang menyisakan jalur darurat. Dan ya, memang ada kasus langka di mana dua orang benar-benar selesai, benar-benar ikhlas, benar-benar tidak saling berharap. Tapi jujurlah, seberapa sering itu terjadi?
Dan apakah kamu salah satu pengecualian itu atau hanya ingin merasa istimewa? Karena ego manusia suka sekali merasa berbeda, merasa lebih kuat, merasa lebih dewasa. Padahal hati tetap manusia, mudah goyah, mudah rindu, mudah lupa batas. Menjaga silaturahmi dengan mantan bukan soal boleh atau tidak boleh semata. Ini soal kesiapan menanggung konsekuensi batin. Soal keberanian bertanya pada diri sendiri tanpa romantisasi. Kalau hubungan itu membuatmu sulit fokus mencintai yang sekarang, itu bukan silaturahmi. Itu gangguan. Kalau ia membuatmu membandingkan, itu bukan kedewasaan. Itu pengkhianatan halus. Dan kalau ia membuatmu merasa hidup di dua dunia, maka sebenarnya kamu belum benar-benar memilih satu. Islam mengajarkan kejelasan. Tidak menggantung, tidak abu-abu dalam urusan yang menyentuh iman dan amanah perasaan. Kadang bentuk paling tinggi dari adab adalah berhenti. Bentuk paling tulus dari cinta masa lalu adalah tidak lagi ikut campur dalam hidup satu sama lain. Dan bentuk paling jujur dari silaturahmi adalah mengakui, aku perlu jarak agar tetap lurus. Bukan semua yang berakhir harus menjadi musuh, tapi tidak semua yang berakhir harus tetap menjadi bagian. Dan di akhir hari, hanya kamu yang tahu. Apakah hubungan itu benar-benar bersih, atau hanya tampak rapi di luar, tapi penuh debu di dalam? Mungkin pertanyaannya bukan lagi perlukah menjaga silaturahmi dengan mantan, tapi apa yang sebenarnya sedang kamu jaga? Adab atau rasa yang belum mau kamu kuburkan? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak hubungan yang berhasil kita pertahankan, tapi seberapa jujur kita menata batas. Tidak semua yang kita lepaskan adalah kekalahan. Tidak semua jarak adalah bentuk kebencian. Ada jarak yang justru lahir dari tanggung jawab, dari kesadaran bahwa hati ini punya batas lelah dan iman ini punya titik rawan. Mantan adalah bagian dari cerita, bukan halaman yang harus terus dibaca ulang. Ia pernah berarti, tapi tidak harus selalu hadir. Dan kedewasaan sejati bukan ketika kita mampu tetap dekat tanpa rasa, melainkan ketika kita berani mengakui bahwa menjaga jarak adalah cara paling aman untuk tetap waras dan tetap lurus. Jika hari ini kamu memilih berhenti menghubungi, berhenti memantau, berhenti membuka pintu lama, itu bukan karena kamu kalah. Bisa jadi itu tanda kamu akhirnya menang atas dirimu sendiri. Menang melawan nostalgia, menang melawan ego, menang melawan keinginan untuk tetap dianggap penting oleh masa lalu. Dan jika keputusan itu terasa sunyi, percayalah, kesunyian yang jujur jauh lebih menenangkan daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Kalau video ini membuatmu terdiam lebih lama dari biasanya, mungkin itu bukan kebetulan. Jika obrolan ini terasa seperti sedang berbicara pelan dengan dirimu sendiri, mungkin kamu sedang berada di frekuensi yang sama dengan kami. Di frekuensi hati, kita tidak selalu mencari jawaban, kadang hanya menemani proses memahami. Jika kamu ingin tetap berada di ruang-ruang sunyi seperti ini, kamu tahu di mana menemukannya. Sampai jumpa di video berikutnya.